Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Kali ini kita menyoroti yang lagi trending ini di medsos, di Twitter, trending topik ya dari kemarin malam sebenarnya, dan hari ini Senin juga masih trending topik dengan tagar yang muncul ini, pecat Yakut begitu ya. Ya, kita menyoroti Menteri Agama kita nih, Yakut ya, yang tengah menjadi perbincangan publik gara-gara statementnya yang mengatakan bahwa Kemenak adalah hadiah bagi NU, hadiah dari negara untuk NU, bukan untuk umat Islam pada umumnya. Jadi khusus spesifik. Tentu saja ini menuai berbagai kontroversi ya. Ini saya kutip dulu ini pernyataan Yakut ya, biar nggak salah. Sebenarnya ini dalam pernyataan Yakut disampaikan di sebuah acara webinar ini ya, tentunya diikuti banyak pihak dan kemudian ada wartawan juga ya. Nah ini Yakut pada saat itu mengomentari pendapat stafnya yang mengatakan bahwa Kemenak hadiah negara bagi umat Islam. Kemudian Yakut mengatakan, ini tanda kutip ya, saya kutip. Saya bilang bukan, Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU, bukan umat Islam secara umum, spesifik NU, begitu katanya. Jadi wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenak untuk NU, begitu ya. Ini disambung juga oleh Yakut bahwa Kemenak ini muncul setelah Kiai Haji Wahab Hasbullah menjembatani kelompok Islam dan nasionalis dalam penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Itu sebabnya dihadiahi Kemenak tadi, karena peran besar NU dalam penghapusan 7 kata di Piagam Jakarta. Tentu saja ini kemudian menjadi pembahasan dan sudah diluruskan sebenarnya ya oleh Sekjen PBNU ya, Helmi Faisal Zaini, yang mengatakan bahwa sebenarnya Kemenak adalah hadiah bagi umat Islam dan umat beragama, bukan hanya umat Islam tapi umat beragama ya, dan itu sebenarnya yang disampaikan oleh Yakut kurang tepat lah dengan untuk membangun spirit kenegarawan, katanya begitu. Meskipun NU berperan besar dalam penghapusan 7 kata di Piagam Jakarta, namun tetap tidak bisa mengklaim begitu ya bahwa Kemenak kemudian adalah hadiah untuk NU begitu ya. Ya, untuk membahas hal ini, saat ini saya sudah terhubung dengan aktivis Muhammadiyah ini ya, Mustafa Nahrawardaya. Assalamualaikum, Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Kak Mustafa mengomentari ini pendapat Yakut ini ya, banyak yang mengkritik pastinya ya. Di medsos jadinya disorot sekali, sampai harta kekayaannya yang naik 11 kali lipat pun diungkit-ungkit oleh publik ya. Dan kemudian keluar tagar pecat Yakut. Kalau menurut Kak Mustafa bagaimana? Jadi terhadap pernyataan Pak Menteri Agama itu setidaknya ada 4 tanggapan ya. Yang pertama tanggapan dari PBNU ada 2 yang saya catat. Kemudian yang ketiga dari Muhammadiyah. Kemudian yang keempat dari MUI. Setidaknya ada 4 tanggapan. Saya yang 2 dulu, yang pertama. Kalau tanggapan pertama itu disampaikan oleh Pak Helmi Faisal. Beliau tentu satu organisasi ya. Jadi beliau mengatakan ini yang nggak pantas, istilahnya garis besarnya nggak pantas pernyataan seperti itu, nggak pas diucapkan oleh Menteri Agama, karena ya istilahnya mencederai kesatuan dan persatuan bangsa. Intinya seperti itu. Yang kedua dari Wasekjen Baidowi. Yang sama, di PBNU juga. Mas Duki Baidowi mengatakan itu kan guyon. Jadi dianggap guyon gitu. Jadi pernyataan Menteri Agama itu dianggapnya sebagai guyonan belaka. Jadi beliau minta tolong tidak diseriusi. Ini pernyataan kedua. Pernyataan ketiga dari Muhammadiyah, Mas Mukti juga menanggapi bahwa ya setahu saya tidak seperti itulah ceritanya. Istilahnya ya itu ya salah. Kalau bisa kita simbolkan itu pernyataan Menteri Agama itu tidak betul. Tapi yang paling keras adalah pernyataan dari MUI. Dalam hari ini Pak Anwar Abbas mengatakan bubarkan saja itu Kementerian Agama. Ya istilahnya karena sudah beberapa kali mengucapkan yang tidak konsisten. Beberapa waktu yang lampau kan Menteri Agama mengatakan ya kementerian ini bukan Kementerian Agama Islam, tapi Kementerian semua agama. Tapi sekarang kan ini berbalik arah ya, istilahnya ya 180% derajat berbalik, bahwa ini bukan untuk semua umat
beragama juga bukan untuk umat Islam tapi memang khusus untuk NU. Itu kan bahasanya begitu intinya. Jadi ini bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya. Nah, tetapi hari ini Pak Menteri Agama istilahnya mengklarifikasi. Saya baru baca tadi, barusan di mobil saya baca bahwa maksud dari pernyataan itu adalah untuk membesarkan hati, membuat semangat daripada santri-santri, di mana pernyataan itu diucapkan internal saja di kalangan organisasi NU, dalam hal ini para santri, di hari santri dan seterusnya, jadi bukan bermaksud untuk umum. Itu klarifikasi dari Menteri Agama. Tetapi klarifikasi ini tidak menyelesaikan masalah, mau umum, mau tidak, mau tertutup atau tidak, faktanya pernyataan ini sudah keluar ke publik, yang semula itu dilakukan dalam forum terbatas Zoom, tetapi yang namanya Zoom, ya orang bisa tahulah yang pesertanya akan ada yang merekam, ada yang screenshot dan seterusnya, akhirnya pernyataan yang internal itu menjadi eksternal. Ini kan penyakit sejak lama. Jadi bukan hanya ini saja, dulu tuh banyak khotib masjid, kajian Islam di masjid. Sebenarnya nggak ada masalah kalau internal, persoalannya adalah kemudian direkam, kemudian dilempar ke publik, akhirnya bermasalah karena tidak semua orang itu setuju dengan pernyataan-pernyataan atau ceramah-ceramah yang dilakukan tertutup. Tetapi kan ini nggak ngambil pelajaran kalau ini benar-benar kalau benar-benar maksudnya adalah internal. Karena bagaimanapun mau internal eksternal nggak boleh menyalahin sejarah. Kan begitu. Akhirnya media-media mainstream dalam 2 hari ini semua pada ngangkat sejarah berdirinya Kementerian Agama. Bahkan ide Kementerian Agama itu justru berangkat, mohon maaf sekali ya dari tokoh Muhammadiyah. Cuman nggak perlu saya ceritakan soal sejarah Kementerian, karena akhirnya apa coba? Masyarakat bisa mengambil hikmah dengan pernyataan Kementerian Agama, Menteri Agama yang menurut saya sangat konyol itu. Kemudian orang belajar apa? Mempelajari sejarah di buku-buku, membuka Google. Jadi di satu sisi ini pernyataan Menteri Agama ini tidak pas, tetapi di sisi lain masyarakat kemudian mempelajari sejarah. Gimana sih berdirinya Kementerian Agama ini sebenarnya? Nah, seperti itu. Nah, jadi tanpa sengaja Menteri Agama itu menggerakkan segenap anak-anak muda ini kemudian mencari sejarah berdirinya Kementerian Agama. Tetapi ya namanya pernyataan ini menurut saya harus hati-hati ya. Akhirnya kan masyarakat dengan gampang, ini udah zaman modern ya, menemukan sejarah itu gampang. Akhirnya masyarakat tahu bahwa pernyataan Menteri Agama itu keliru. Nah, seperti itu. Jadi tadi saya ditanya di Twitter saja gini, kemungkinan besar Pak Menteri Agama ini polos. Jadi memang polos, maksudnya bukan tutupi, bukan sengaja, memang polos, ngomong apa adanya yang dia ketahui dari lingkaran organisasi atau komunitas yang beliau ikuti. Entah apapun saya nggak tahu, tapi itu kan kebiasaan. Teko itu kan keluar sesuai dengan isinya. Jadi sama persis gitu. Jadi yang selama ini beliau ketahui dari lingkaran, lingkungan, atau pergaulan yang dia ikuti selama ini, ya itulah yang keluar. Jadi ini polos. Bukannya nggak ada visi politisnya, tidak ada, memang polos. Jadi bukan guyon, bukan menghina juga tidak, atau menyalahi sejarah bukan tidak. Emang ini polos menurut saya loh ya. Menurut saya polos. Selama ini kan sudah banyak yang kritik yang disampaikan. Ya, kita komentari satu-satu lah. Maksudnya kritik yang disampaikan kepada Kementerian Agama. Yang pertama katanya dari pendapat dari bantahan dari Mas Duki Baidowi ya, agar ini tidak ditanggapin serius karena hanya guyon begitu ya. Masalahnya susah ya kalau pejabat publik itu, kalau netizen guyon memang nggak usah ditanggapin serius ya. Tapi ini masalah bukan netizen, ini pejabat publik, Menteri Agama ya. Tentu saja meskipun forumnya kelihatan sekali bukan guyon ya itu ya, forum diskusi. Dan dari pernyataan ini meskipun Mas Duki Baidowi mengatakan bahwa di NU itu sudah biasa guyon begitu ya, guyon. Tapi kalau dilihat dari teksnya tadi yang saya baca tadi tidak ada kata-kata yang lucu atau kata-kata yang guyonan ya sebenarnya ya. Ya, itu yang satu. Ya, tapi gini Mbak Sarita, saya tuh langsung menanggapi pendapat Pak Mas Duki. Ada 2 hal yang saya sampaikan menanggapi bahwa itu adalah guyon. Pertama, itu video yang beredar itu tidak menunjukkan ekspresi guyon. Sangat jelas sekali kan, berbeda kan. Ekspresi guyon dengan serius. Itu kan dapat dilihat dari wajah, ekspresi bibir. Itu kan kondisinya serius. Jadi dalam rekaman yang beredar itu malah peserta itu tertawa mendengar pernyataan itu. Jadi Menteri Agama menyampaikan secara wajah mimik serius, lalu peserta yang terekam di situ tuh malah tertawa mendengar pernyataan Menteri Agama. Jadi bukan guyon, itu serius. Itu yang pertama. Indikator yang kedua, sebenarnya tokoh NU itu sudah ada tokoh yang contoh ya,
yang disebut suka guyon, jokes, yaitu Gus Dur. Ada cirinya kalau guyon itu biasanya diakhiri dengan tertawa misalkan, diakhiri dengan senyuman, itu ketahuan sekali. Gus Dur itu contoh yang paling bagus membedakan antara guyon dengan serius. Ini kalau guyon itu ya orang bisa menilai, saya kira bukan guyon, itu keceplosan, bukan keceplosan, memang polos. Ya itulah yang dia ketahui, itu aja. Memang sebatas itu yang beliau ketahui. Ya karena kan memang kalau joke biasanya kita tahu biasanya ada yang namanya punchline gitu ya. Ada bagian lucunya. Ini nggak ada punchline-nya sampai terakhir juga udah itu begitu yang disampaikan. Itu yang pertama ya. Yang selanjutnya ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa itu disampaikan internal begitu ya. Hanya bukan untuk umum. Tapi masalahnya Menak adalah pejabat publik. Ya pejabat untuk umum ya. Semua yang disampaikan selalu untuk umum ya. Beda lagi-lagi kalau untuk tadi Tova membandingkan dengan khotib Jumat. Khotib Jumat kan bukan pejabat publik ya, nggak digaji oleh rakyat juga. Jadi mungkin bisa dinilai sebagai internal karena dia bukan mewakili publik sebenarnya. Public figure iya, tapi bukan pejabat publik. Tapi kalau pejabat publik itu memang lain. Contohnya ya kasus dulu Ahok gitu ya, sepertinya disampaikan di suatu ruang. Tetapi kalau pejabat publik beda lah ya disampaikannya ya. Jadi selalu menimbulkan kontroversi, beda dengan orang-orang biasa pastinya. Mungkin itu ya. Nah, kalau pejabat publik tentu lebih parah. Maksudnya tingkat kehati-hatian pejabat publik dengan publik sendiri sebagai sipil tentu harus dibedakan. Kalau saya jadi pejabat publik, tentu banyak pertimbangan apa yang harus keluar dari mulut saya. Berbeda orang kajian agama di masjid, meskipun direkam, itu nilai tanggung jawabnya sebenarnya sama, cuma nilai kehati-hatian berbeda. Uang saya sendiri, masjid saya sendiri, katakanlah ini jamaah saya sendiri. Lebih hati-hati itu ya pejabat, karena pengaruh dia lebih besar ya. Dia dibayar oleh negara, gaji dari negara, dari pajak rakyat. Dari pajak rakyat, bukan pajak menteri agama. Jadi ya orang banyak kemudian menyoroti ya. Ini menimbulkan jadi kayak semangat golongan menjadi ya tadi itu sangat atmosfer negatif bagi membangun persatuan begitu ya. Tentunya pernyataan ini. Tapi sampai saat ini meskipun sudah dibantah tadi ya oleh Sekjen NU Helmi Faisal Zaini, oleh Mas Duki Baidowi, tapi dari Menak sendiri belum ada ya. Tadi itu cuma klarifikasi bahwa itu adalah untuk menghibur ya, tadi itu menghibur warga NU begitu. Apakah warga NU terhibur dengan seperti itu? Enggak juga. Ini banyak warga NU saya baca di banyak media sosial, mereka menyesal juga bahwa pernyataan ini memang tidak pas ya disampaikan seorang menteri agama apalagi. Jadi nggak pas. Apalagi di situ ada kata-kata sebenarnya sebelum kalimat bahwa ini khusus hadiah untuk NU itu, mohon maaf sekali itu ada kalimat bahwa tagline ikhlas beramal itu akan diubah gitu. Padahal Kementerian Agama itu membuat tagline ikhlas beramal itu ngambilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi, bahwa kalau beramal tidak ikhlas nggak akan diterima pahalanya. Seperti itu memang dari hadis. Jadi ada kalimat ini akan diganti ya, dipikirkan pengganti, karena menurut Menteri Agama ikhlas itu nggak bisa ditulis, nggak bisa diungkapkan, hanya dia dan Allah saja yang tahu keikhlasan. Jadi nggak perlu ditulis gitu, akan diganti. Tapi menurut saya setelah saya pelajari loh, tagline itu kan bukan zaman ini munculnya, udah lama emang itu tagline Menteri Agama, udah lama menteri-menteri dahulu lah ya itu yang mencanangkan tagline itu, dan itu bukan ide dari pikiran manusia, itu dari Nabi, dari Rasul kita sendiri. Jadi kalau mau diganti, ya gimana seperti mengganti hadis gitu, nggak masuk akal juga. Maka di dalam kasus ini, dalam fenomena ini ada dua hal sebenarnya. Satu soal tagline Kementerian Agama, ikhlas beramal tadi, yang kedua soal hadiah khusus yang spesifik tadi. Jadi ada dua hal. Ya, baik. Ini terus tadi saya mengomentari soal sejarah berdirinya Kemenak. Orang jadi bertanya-tanya ini seperti apa. Nah, ini saya kutip dari RMOL ya, RMOL. Ini ada pendapat dari pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran ini ya. Andi Yusran mempertanyakan jika memang Kemenak adalah hadiah negara untuk Ormas NU, mengapa Menteri Agama justru bukan dari NU, Menteri Agama yang pertama kali. Yeah. Yaitu Andi kemudian mengungkapkan fakta sejarah
bahwa Perdana Menteri Syahrir menunjuk HM Rashidi, seorang tokoh Masyumi, sebagai Menteri Agama pertama pada 3 Januari 1946. Ini akhirnya jadi terungkap nih sejarah-sejarah ini. Secara logika juga kalau hadiah untuk NU harusnya orang NU ya menaknya. Kemudian usulan perlunya satu kementerian yang khusus mengurusi masalah agama pertama kali diusulkan oleh trio Masyumi, yaitu HM Abu Darduri, HM Saleh Suwadi, dan M. Sukoso dalam sidang KNIP bulan November 1945 yang kemudian disambut baik oleh Soekarno dan Hatta. Nah, demikian ulasan fakta sejarah yang disampaikan Andi. Ini saya kutip ya. Nah, ya, tentunya ini menjadi negatif lah kesannya ya. Bagi warga NU sendiri, saya yakin tidak sependapat loh dengan Menteri Agama ini, karena saya kenal banyak sekali tokoh-tokoh NU yang sebenarnya mempunyai sikap negarawan sejati atau negarawan yang tinggi lah ya. Ya, jadinya pasti banyak yang tidak setuju. Untuk itu menurut Mustafa, jika ini kemudian didiamkan saja, ini tentunya akan memberi stigma negatif ya. Apa yang harusnya dilakukan kalau menurut kamu? Ini banyak tuntutan ya, sejak kalimat itu diucapkan, sejak videonya bocor, ini setidaknya ada 3 tuntutan dari publik itu. Pertama, yang paling ringan itu adalah menegur Menteri Agama itu oleh Presiden. Ini yang paling ringan sebenarnya, karena apa susahnya Presiden itu menegur menterinya, kan paling gampang itu. Yang kedua yang agak berat atau level agak berat lagi adalah Menteri Agama mencabut pernyataannya. Jadi udah pasti salah pernyataan itu, mau guyon mau tidak itu salah. Maka untuk publik sebagian meminta dicabut saja kalimatnya sudah. Misalkan hari ini langsung pidato, dengan ini saya cabut pernyataan saya di saat webinar di Robito apa itu. Dicabut aja yang kedua. Yang ketiga adalah mencabut jabatannya. Artinya diminta mundur. Karena sudah menyinggung ya banyak pihak seperti itu. Seperti tadi, kayak kenyataannya menteri pertama ya bukan dari NU gitu kan. Lalu inisiatornya pembentukan itu ternyata dari ya Muhammadiyah berperan di situ. Nah, bahkan kemarin yang pernyataan hari ini Pak Menteri Agama itu mengatakan justru membantah kalimatnya sendiri. Mengatakan itu Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh kan dari Muhammadiyah yang baru dilantik berapa pekan lalu. Jadi sebenarnya membantah kalimatnya sendiri, membantah pendapatnya sendiri, karena ternyata Dirjen Penyelenggaraan Umroh dan Haji itu berasal dari Muhammadiyah yang dilantik beberapa pekan lalu. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Jadi tuntutan masyarakat ini beragam sekali, tetapi memang ini kan bukan pertama kali ya Pak Menteri Agama membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Kalau bahasa saya itu ya konyol gitu ya. Bukan baru pertama, ini sudah beberapa kali. Artinya ini bukan lagi kepleset ya, lagi kepleset. Tapi saya juga tidak bilang ini niat. Saya bilang itu ya tadi polos tadi itu. Ya, apa saja pernyataan kontroversi dari Menteri Agama ini yang saya ingat? Yang pertama bilang itu, ini bukan kementerian untuk Islam saja. Ya memang bukan, tapi kan nggak perlu diungkapkan gitu. Kan seperti menggurui seluruh ulama yang pernah berperan mendirikan Kementerian Agama itu memang bukan untuk agama Islam saja, memang untuk semua agama. Maka di situ ada Dirjen Hindu, Dirjen Buddha, dan terusnya ada semua, memang bukan agama Islam saja. Maka dari itu nama kementeriannya bukan Kementerian Agama Islam, bukan ya Kementerian Agama yang untuk 6 agama yang ada di Indonesia. Tapi nggak perlu diucapkan gitu loh. Kan kesannya jadi menggurui. Semua orang sudah tahu, diungkapkan lagi. Jadi seperti yang memang beliau tidak paham gitu, nggak perlu lagi. Yang kedua apa kontroversinya coba? Soal agama Baha'i. Kan itu nggak masuk dalam 6 agama yang diakui di Indonesia, tapi justru Menteri Agama sendiri yang mengucapkan selamat atas agama Baha'i yang sedang mengadakan perayaan kemarin itu. Jadi itu nggak pas gitu, agama yang tidak diakui secara resmi oleh negara, tapi diakui oleh Menteri Agama. Nah begitu. Lalu yang kontroversinya sekarang ya itu nggak banyak ya, saya nggak tahu tuh agama Baha'i itu apa. Ya iya. Nggak kurang dikenal publik sebenarnya ya, sehingga tidak. Ya justru itu, kalau agama yang diakui pasti dikenal publik. Ini kan nggak dikenal publik, jadi dia malah mengenalkan sesuatu yang tidak diakui, yang tidak diketahui oleh publik. Memang nggak dikenal karena memang tidak diakui di Indonesia. Mestinya nggak perlu lagi dikasih ucapan selamat gitu loh. Jadi saya nggak tahu ini dari pribadi menteri atau bisikan dari siapa, yang sebaiknya tidak diulangi lagi seperti itu.
Ya Menteri Agama ngurusin agama dengan baik-baik gitu kan, manajemen Kementerian Agama dan seterusnya. Ada lagi sebenarnya soal kenaikan kekayaan. Cuman kan nggak nyaman kalau kita bahas, bukan topik kita ya, tapi itu menjadi pembicaraan publik. Dalam waktu 9 bulan kekayaannya naik 100 berapa itu? Dari 900 ya, miliar menjadi 100 juta ke 10 miliar. Dimuat di Medcom ID bahwa kekayaan Yakult dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN periode 2021 tercatat mencapai 11,158 miliar. Angka ini melonjak 10 kali lipat, 11 kali lipat ya. Daripada saat Gus Yakut masih menjadi anggota DPR pada 2018. Dalam LHKPN yang diserahkan pada 2018, kekayaan Gus Yakut hanya 936,396 juta, nggak sampai 1 M. Sekarang jadi 11 M gitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi sorotan publik juga ya akhirnya. Yang menarik lagi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Menteri Agama ini sebenarnya agak berhubungan dengan kontroversi yang sebelumnya yang disampaikan oleh Ketua BBNU Said Agil ya, yang mengatakan bahwa jabatan agama yang berperan harus NU, kalau enggak nanti salah begitu. Ini dibuat di news ya. Saya kutip ya, Ketua Umum PBNU Said Agil Sirot berbicara mengenai peran kader NU di jabatan-jabatan terkait urusan agama. Said Agil menyebut jabatan agama yang tidak dipegang NU bakal salah katanya. Ini sebenarnya disampaikan ketika pelantikan PCNU di Tegal ini ya. Ini saya kutip ya, saya bacakan. Said Agil menitipkan pesan agar jabatan keagamaan di Tegal harus diisi oleh NU, mulai Ketua MUI hingga Kepala Kantor Kemenak katanya. Pertama, peran agama, syuyuh dan dinian, masalah agama, persoalan agama di Tegal yang pegang harus NU. Khotib Jumat, Ketua Majelis Ulama, Kakang Kemenak harus NU. Kalau enggak NU, salah semua nanti. Itu namanya syuyuh dan dinian, katanya, ujar Said. Begitu ya. Ini dimuat di Detik News dan di berbagai media, ini sempat viral. Ya, jadi apakah ini, kalau menurut Taufan ada hubungannya tidak kalau memang semuanya harus NU begitu dan bahkan Kemenaknya NU begitu? Makanya di awal tadi kan saya bilang ini adalah polos ya. Apa yang diucapkan Pak Menteri itu adalah apa yang dia dapat di lingkungan komunitas beliau. Entah itu ormas, entah itu komunitas apa, yang beliau ketahui ya itulah yang keluar kemarin itu. Saya tidak berani bilang apakah ada hubungannya dengan perkataan Pak SAS ya, tetapi dengan melihat kenyataan di catatan di Google, di media sosial kan nggak bisa dihapus itu. Nah, apa seperti itu? Kalau orang menghubungkan ya silakan saja, tapi saya nggak berani juga ya. Cuman intinya yang mau saya katakan adalah itu kalau misalkan meminjam kata-kata Pak Basuki Baidowi, jangan-jangan itu guyon juga itu yang mengatakan semuanya harus NU. Nanti akan diklarifikasi seperti itu, jangan-jangan ya. Tapi kan kembali lagi tidak diklarifikasi ya, tidak ada klarifikasi ya dari statement yang seperti ini. Baik, sebentar ini saya. Jadi intinya kalau nggak diklarifikasi berarti serius gitu, ini tambah repot lagi nih. Kalau nggak ada kontroversi nggak diklarifikasi. Yeah. Intinya harus hati-hati lah dimanapun, harus hati-hati karena pernyataan apalagi namanya itu asobiah kalau dalam bahasa Islam itu asobiah, egoisme. Kalau egoisme sudah muncul di setiap apalagi pejabat ya ini berbahaya sekali. Maka Ketua Umum PP Muhammadiyah kemarin menulis di sebuah media cetak ya Indonesia itu untuk semua. Nah, intinya Indonesia itu bukan untuk kalangan tertentu ya untuk semua gitu. Tidak boleh diklaim ini untuk ormas ini tidak bisa begitu. Semuanya berkontribusi terhadap pendirian negara ini. Jadi nggak boleh diklaim milik salah satu golongan. Kalau semua harus NU, Tova nggak bisa dong ya, kata Tova dari Muhammadiyah. Kita nggak bisa masa depan, jadinya nggak punya masa depan. Ini saya bacakan ya sebelum kita tutup ini di CNN dimuat ya. Yakult kontroversial Anwar Abbas serukan pembubaran Kemenak. Ulama Anwar Abbas mengusulkan pembubaran Kementerian Agama. Hal itu ia sampaikan usai Menteri Agama Yakut Khalil menyebut Kemenak adalah hadiah negara spesifik untuk NU, bukan umat Islam secara umum. Anwar menyayangkan pernyataan dan cara berpikir Yakut. Ia tidak mau Kemenak tetap dipertahankan jika dikelola oleh pihak-pihak yang berpikiran seperti itu. Saya minta Kementerian Agama lebih baik dibubarkan saja karena akan membuat gaduh di mana mudaratnya pasti akan jauh lebih besar dari manfaatnya, kata Anwar. Dia berkata Kemenak hanya akan dikelola oleh orang NU jika pola pikir seperti
itu dibiarkan, Anwar menyatakan tidak bisa terima jika hal tersebut terjadi. Anwar menilai pernyataan Kemenak adalah hadiah negara untuk NU tidak mencerminkan akal sehat. Ia juga menyebut klaim Yakut itu tak menghargai kelompok dan elemen umat dan masyarakat lain. Dia pun mengungkit pernyataan serupa dari Ketua Umum PBNU Said Agil Sirat ya, yang menyitir ucapan Said soal jabatan agama akan salah semua jika tidak ditangani oleh orang NU. Semestinya sebagai seorang menteri dan pemimpin umat, mereka lebih mencerminkan dan mengedepankan sikap arif serta bersikap dan bertindak sebagai negarawan. Itu ini kan Pak Anwar ini kan kemungkinan ya dugaan saya kan putus asa ya, hampir putus asa gitu. Karena bagaimana cara mengingatkan seorang menteri? Ini yang bisa kan hanya presiden. Jadi kalau presiden juga sampai sekarang diam saja, tidak menegur atau tidak istilahnya mengingatkan kepada menterinya. Lalu saya ingat ya, kan katanya tidak ada visi menteri, adanya visi presiden. Lalu apakah perkataan Pak Menteri ini termasuk yang dimaksud sebagai visi presiden? Ini kan pertanyaan besar, karena memang tegas Pak Jokowi mengatakan nggak ada lagi dalam periode kedua itu visi menteri, adanya visi presiden. Maka lebih baiknya itu Pak Presiden negur lah, sudah tegur aja. Kalau memang itu bukan visi presiden, ya suruh nyambut aja, selesai itu. Ya, semoga saja ini mendapat respon ya dari Presiden, karena publik harus selalu diingatkan bahwa negara Indonesia milik semua, bukan milik kelompok tertentu, kelompok besar ataupun kecil begitu ya. Semua milik rakyat Indonesia pastinya. Terima kasih ini Mustafa Nahrawardaya sudah. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih juga yang menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.